Selamat pagi Mas Ari, dilaporkan ya dari Masjid Gomamah, dari Masjid Gomamah, masjid pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat istisqa, minta hujan ketika kondisi dilanda kemarau yang sangat panjang. Ini Mas Ari. Nah, ini masjidnya. Ini masjid Gomamah. Jadi sejarahnya dulu kekeringan yang berkepanjangan, kemudian Rasulullah dan umatnya melaksanakan sholat istisqa, minta hujan. Ya. Nah, ini masjidnya. Ya, ini Mas Ari. Nah, ini masjidnya. Tidak jauh Mas Ari dengan Masjid Nabawi, tidak jauh, kita kira-kira 300 meter sampai 500 meter, tidak jauh. Banyak burung merpati, luar biasa. Ini dikunjungi, saudara berdatangan, berkunjung, namun belum diperbolehkan Mas Ari. Hanya dibuka saat-saat untuk melaksanakan ibadah sholat saja. Tidak ditutup, dikunci semua dan dijaga. Ini Mas Ari, Masjid Gomamah. Demikian Mas Ari dilaporkan. Terima kasih. Salam kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kita akan berkunjung ke Maqbarah Baqi. Nah, jadi kita pada pagi hari ini punya acara 4 Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya, untuk pembawa acara yang menerangkan tentang sejarah, nanti kami pasrahkan kepada yang mulia, Ustadz Hariwibowo, Bapak Ibu ya. Beliau dari apa itu? Di Kediri, ya, di Kediri beliau. Jadi biasanya setiap tahun dia mendampingi kami untuk mendampingi jemaah haji, wabil khusus jemaah dari KBH Al Haramain. Jadi kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilin syarafa, amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Abdul Azim dan juga para pembimbing, Bapak Ibu Duyufullah, Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang di waktu pagi Rasulullah berdoa untuk kita semuanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita jalan-jalan untuk mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di tempat itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, di mana di tempat itu Rasulullah mengajarkan ilmu agama kepada para sahabat. Maka Bapak Ibu, di tempat ini alhamdulillah kita saat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Kenapa menjadi tempat yang paling mulia? Karena di tempat ini adalah dikuburkan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita berkunjung ke tempat yang diterangkan oleh Ustadz Amin tadi, di belakang kita ada tempat, itu ada pohon di belakang kita. Pohon yang agak kering. Ada yang agak kering itu adalah Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kita mulai napak tilas tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada gedung putih di depan. Di sini ada gedung ini di belakang kita. Pas sampingnya itu adalah Saqifah Bani Sa'idah.
Sudah tahu Sakifah Bani Sa'idah semuanya? Perlu diceritakan? Ya, Bapak Ibu mohon izin saya ceritakan sekilas tentang Sakifah Bani Sa'idah. Karena Sakifah Bani Sa'idah ini ada kaitan dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakifah Bapak Ibu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah atap ya. Sakifah Bani Sa'idah itu adalah atap atau tempat yang biasa berkumpulnya Bani Sa'idah dari kalangan sahabat Ansor. Jadi di sana dulu ada atap yang penyanggahnya adalah pohon korma, kemudian di bawah itu ada alasnya. Dan di sampingnya ada sumur. Dari sumur itu para sahabat minum airnya dingin. Dan juga Rasulullah sering berkunjung ke tempat itu berkumpul dengan sahabat-sahabat Ansor. Beliau bercandaria, beliau ngobrol dengan para sahabat. Maka tentunya kalau tempat itu Bapak Ibu didatangi Rasulullah, tempat itu adalah tempat yang mulia. Nah, itu poin yang pertama tentang Sakifah Bani Sa'idah. Yang kedua Bapak Ibu, Sakifah Bani Sa'idah itu adalah tempat pelantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Jadi ketika Rasulullah wafat pada hari Senin, maka kemudian di kota Madinah suasananya gelap. Sahabat pada sedih. Kenapa? Karena Rasulullah yang biasa jadi rujukan mereka. Kalau mereka ada pertanyaan langsung bertanya kepada sumbernya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kalau ada permasalahan mengadunya kepada Rasulullah. Namun sang imam pada hari Senin beliau wafat. Maka semuanya di kota Madinah berduka. Sahabat sedih semuanya. Mereka nggak percaya kalau Rasulullah itu wafat. Sampai ada seorang sahabat Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal maka akan dipenggal lehernya, kata beliau. Dari saking tidak percayanya beliau kalau Rasulullah wafatnya. Karena mereka sudah kadung tertanam kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika suasana seperti itu hadirlah seorang yang menjadi lentera mereka yang dituakan oleh para sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau berkhutbah kepada para sahabat. Apa yang beliau katakan? Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah tidak pernah mati. Karena Allah SWT adalah Zat Hayyun la yamut, Zat yang Maha hidup dan berdiri sendiri. Kemudian beliau menyampaikan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Yang artinya wa ma Muhammadun, dan tidaklah Rasulullah SAW itu adalah kecuali hanya seorang rasul, bukan Tuhan ya. Jadi kalau rasul ya seperti terdahulu seorang rasul, seorang nabi semuanya wafat. Afa immata, apakah kalau seorang rasul itu wafat kalian akan kembali ke belakang, akan murtad atau keluar dari Islam? Ya, maka jangan seperti itu. Maka kemudian ketika dibacakan ayat itu, maka Sayyidina Umar kemudian tenang bahwa Rasulullah itu adalah seorang rasul, seorang manusia yang nyawanya, jiwanya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan menghadapi yang namanya kematian. Maka dengan disampaikan ayat tersebut oleh Sayyidina Abu Bakar, maka semua sahabat kemudian tenang. Tinggal berikutnya, yaitu sahabat terjadi perselisihan antara siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak menyebut siapa yang akan mengganti beliau setelah beliau wafat. Maka kemudian kesulitan air dan juga ternak-ternak kekurangan minum, banyak yang mati. Maka kemudian Rasulullah mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholatul istisqa, sholat minta hujan. Maka kemudian sahabat semuanya diajak ke tempat ini Bapak Ibu, dan Rasulullah langsung yang mengimami. Kemudian setelah Rasulullah sholat, beliau berkhutbah dua khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Kemudian di pertengahan khutbah di tempat ini Bapak Ibu, Rasulullah didatangi mendung ya. Mendung, awan datang dari mana-mana pertanda akan datang hujan. Maka kemudian dari bahasa Arab Ghamamah itu tempat ini kemudian dikenal dengan Masjid Al-Ghamamah. Jadi Ghamamah itu artinya mendung. Kenapa? Karena waktu Rasulullah melakukan sholat istisqa,
di sini mendung di atasnya Rasulullah, pertanda akan hujan. Maka kemudian setelah Rasulullah meninggalkan tempat ini terjadi hujan. Karena memang doa Rasulullah Bapak Ibu mustajab. Maka kemudian tempat ini diberi nama Masjid Al-Ghamamah. Kemudian ini pembangunan dibangun di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian juga diperbaiki di masa Turki Utsmani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tempat ini adalah tempat di mana Rasulullah melakukan sholat Id, baik sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Jadi beliau nggak sholat di Masjid Nabawi. Jadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan kalau kita sholat Id sebaiknya di luar. Kenapa kita melaksanakan di luar? Karena kan ibu-ibu nggak boleh masuk ke masjid kalau lagi haid. Jadi biar semuanya bisa kumpul, yang kecil, anak kecil, wanita yang berhalangan, semuanya berbahagia pada hari Id. Maka Rasulullah melaksanakannya di tempat ini. Maka kemudian di samping Masjid Al-Ghamamah namanya Masjid Al-Musalla. Nah ini. Jadi nama pertama adalah Masjid Al-Ghamamah, yang kedua namanya Masjid Al-Musalla. Kenapa diberi nama Al-Musalla? Karena Rasulullah melakukan sholat Id di tempat ini. Maka insyaallah ini adalah tempat yang berkah. Kenapa? Karena Rasulullah sholat di tempat ini, berdoa di tempat ini, melakukan sholat istisqa di tempat ini. Itu yang poin yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Masjid Al-Musalla ini juga diberi nama Masjid Al-Musalla karena dulu Rasulullah di tempat ini pernah sholat gaib. Ketika ada seorang raja di Ethiopia namanya Raja Negus. Raja Negus itu adalah seorang raja asalnya beragama Nasrani. Dan ketika Rasulullah di Mekah itu disakitin, diusir oleh orang-orang Mekah, maka sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Itu raja yang berkuasa di sana namanya Raja Negus ya. Kemudian di kemudian hari setelah sahabat pulang dari hijrah ke sana pindah ke Madinah, Raja Negus ini masuk Islam, mengikuti ajaran Islam. Kemudian beliau wafat. Maka kemudian kabar wafatnya Raja Negus ini didengar oleh Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah mengajak para sahabat ke tempat ini. Beliau melaksanakan sholat gaib. Sholat gaib itu jenazahnya tidak hadir, tidak ada di situ. Itu diberi nama sholat gaib. Kalau di sini Bapak Ibu di Masjid Nabawi itu bukan sholat gaib ya. Itu jenazahnya ada di bawah kubah yang putih itu depan. Itu di dalam ada khusus memang tempat sholat, tempatnya jenazah ya. Ini yang poin yang pertama dan yang kedua. Jadi namanya adalah Masjid Al-Ghamamah. Yang kedua adalah Masjid Al-Musalla. Kemudian Bapak Ibu, setelah Rasulullah wafat, maka kemudian tempat pengimaman sholat Id dipindah, digeser ke sebelah kanan kita. Itu ada masjid di belakang kita, itu namanya Masjid Abu Bakar Siddiq. Kenapa diberi nama Masjid Abu Bakar Siddiq? Karena di masa khalifah beliau pengimaman sholat Id dipindah ke sana, ya, geser ke sana. Yang kemudian dibangun masjid dikenang, kemudian diberi nama masjid itu adalah Masjid Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita lihat juga di belakang itu ada masjid lagi. Ya, kalau sudah melihat menghadap ke sini lagi. Jadi Bapak Ibu, di masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian tempat pengimaman sholat Id pindah lagi, mundur ke belakang, pengimamannya ditaruh di sana. Maka kemudian tempat itu dijadikan momentum, dibangun monumen yaitu berupa masjid. Kemudian diberi nama Masjid Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini Bapak Ibu untuk mengenang sahabat dibangun masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang istimewa. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuk dia rumah di surga. Maka dari itu di sini pemerintah Saudi Arabia kalau ada tempat-tempat bersejarah dikenangnya bukan didirikan patung, karena itu tidak boleh. Maka kemudian diganti dengan dibangun masjid atau mushola. Walaupun di sini masjidnya nggak dijadikan tempat sholat. Kadangkala masjid itu dijadikan tempat sholat, tapi jarang.
Ini biasanya buka kalau waktu subuh atau zuhur, tapi nggak selalu. Kalau musim haji kadang dibuka, kadang nggak. Jadi tergantung dari pemerintah sini. Itu kemudian Bapak Ibu yang terakhir, karena waktunya 15 menit, sudah nyampe 15 menit. Sedikit lagi. Bapak Ibu, yang terakhir tempat ini ke belakang kita kan sampai ke Sakifah Bani Saidah tadi. Tempat ini adalah pasarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cikal bakal ekonomi Islam. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah pasarnya ikut orang Yahudi. Beliau ke pasarnya orang Yahudi, yang mana di sana ada praktek riba. Jadi mereka itu orang Yahudi curang, suka curang. Jadi kalau mereka beli, dia minta lebih. Tapi kalau dia nimbang, curang. Maka di dalam Al-Quran diancam wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masuk ke Raudhah. Ya Allah, ampuni segala dosa. Rasulullah SAW pertama melaksanakan khutbah. Kenapa ditutup? Kita berusaha masih dengan Raudhah nusuk. Nusuk. Harus. sampai ke dengan pada Zuhur, bapak-bapak. Nasib aja itu. Masuk. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Setia Masari mengamalkan sholawat baginda Rasulullah SAW yang berharap Allah akan menyatukan sama umat. Ilah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Dilaporkan dari kegiatan sa'i keluarga besar jamaah Haji Al-Haramain Darul Huda Mayak Ponorogo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Ya, Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Al-Wahidu Al-Fardu As-Samadu Alladhi Lam yattahi Sahibata Wala walada Walam yakun lahu Fil mulki Walam yakun lahu Ghaniyun Wanadulli Wakabbirhu Kabbira. Allahumma Innaka qulta Fi kitabika Al-Munazzali Ud'uni Astajib lakum Wa'anaka Rabbana Waghfir lana
وعدتنا كما وعدتنا إنك إنك لا تخلف الميعاد. لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا ونبيا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. Rabbi fir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-azza al-akram. Rabbi fir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz anna ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-azzu al-akram. Terima kasih, saya selesai.